Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang ketiga, yaitu networking model. Nah, pada bab 3 ini kita akan mempelajari beberapa materi, diantaranya yang pertama ada konsep, kemudian yang kedua ada TCP/IP model, kemudian yang ketiga ada encapsulation dan decapsulation atau name of trip message, kemudian yang keempat ada OSI layers model. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep. Nah, jadi networking model itu sangat berkaitan dengan jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Jadi, salah satu langkah yang tepat untuk memasuki administrasi jaringan, baik dari vendor Cisco, Mikrotik, dan lain-lainnya, kita perlu yang namanya menguatkan basic dan fundamental jaringannya terlebih dahulu, yaitu salah satunya dengan mempelajari yang namanya networking model. Nah, jadi networking models adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, perangkat komputer kan ada banyak dari berbagai vendor. Nah, bagaimana caranya agar berbagai vendor itu dapat saling berkomunikasi? Caranya yaitu kita perlu suatu aturan yang disebut dengan networking models. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Nah, jadi nanti vendor itu menggunakan network model yang sama agar dapat saling berkomunikasi data. Nah, untuk saat ini open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Nah, sebelum networking itu lahir, Trafedel itu memiliki networking modelnya masing-masing, di mana pada tahun 1974, IBM membuat networking model bernama Sistem Arsitektur Network atau SNA, yang dimana di saat setiap vendor memiliki networking modelnya masing-masing, maka akan timbul kesulitan untuk berkomunikasi antar vendor. Maka dari itu, terciptalah yang namanya networking models. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu TCP/IP model. Nah, TCP/IP model merupakan jenis networking yang saat ini common digunakan. Kemudian TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network itu, bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian dua kecil yang disebut sebagai layer. Nah, jadi TCP/IP model ini memiliki layer, begitu juga OSI model juga sama memiliki layer. Kalau yang OSI model itu memiliki 7 layer, sedangkan untuk yang TCP/IP model ini secara dokumentasi dia memiliki 4 layer. Namun dalam penetapan real networknya, TCP/IP itu lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, jadi TCP/IP model itu merupakan jenis networking model yang bisa digunakan saat ini. Nah, TCP/IP model itu mendefinisikan suatu protokol agar perangkat komputasi bisa saling berkomunikasi. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu TCP/IP application layer. Nah, di sini teman-teman bisa mengunjungi salah satu website yang mana di sini tertera berbagai penjelasan mengenai networking model. Nah, di sini networking model adalah sebuah model atau referensi dalam pengembangan dan pemahaman komunikasi data pada jaringan komputer. Nah, sedangkan definisi dari jaringan komputer itu sendiri adalah jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda. Nah, kemudian bagaimana sih caranya? Dari
networking modelnya. Nah, caranya adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisiknya. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Nah, dapat kita sederhanakan bahwa tujuannya dibuat networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat atau vendor. Nah, acuan aturan ini bisa disebut dengan acuan protokol. Kemudian di sini juga ada layer pada TCP/IP model, yang dimana layer sendiri itu adalah aturan pada jaringan komputer. Nah, dimana ketika kita mengakses YouTube dengan jaringan yang sangat cepat, di balik itu semua terdapat proses-proses yang disatukan dengan proses pada layer di setiap networknya masing-masing. Oke, kita kembali ke application layer. Nah, jadi application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berkala. Di antara contoh service dari application layer itu yaitu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan lain sebagainya. Nah, HTTP itu digunakan ketika kita mengakses satu web server. Nah, jadi contoh permasalahannya, ketika kita mengakses web server, kemudian akan dikirimkan oleh web servernya itu yang berisi diantaranya ada HTTP header dan juga ada beberapa informasi lainnya. Misalnya di sini ketika ada informasi, itu menandakan bahwa requestan kita itu berhasil, dan ada juga yang not found, itu menandakan bahwa requestan kita itu tidak berhasil. Nah, selain HTTP header, juga ada beberapa data yang di request oleh klien. Kemudian salah satu contoh dari application layer HTTP dan juga SMT untuk email, kemudian ada IMAP yaitu untuk yang menerima emailnya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya yaitu TCP/IP Transport Layer. Nah, jadi fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service kepada application layer atau transfer data. Nah, jadi kalau sebelumnya di application layer itu kita punya banyak protokol seperti HTTP, kemudian SMTP, IMAP, dan lain sebagainya. Kalau untuk transport layer kita mempunyai dua protokol yang sering digunakan yaitu TCP dan UDP. Nah, untuk perbedaannya antara TCP dan UDP, teman-teman bisa lihat di sini atau teman-teman bisa search di web antara perbedaan UDP dan UDP ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat pada web servernya. Selanjutnya, salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Nah, kalau sebelumnya pada application layer ketika klien mencoba untuk mengakses web server, kemudian reply dengan berupa ada HTTP header dan juga beberapa data dan juga sudah masuk transport layer. Nanti akan ditambah dengan beberapa data dan juga respon yang mana nantinya pada transport layer HTTP header dan data itu ditambah dengan ECP header yang nantinya akan dibungkus menjadi beberapa segmen kemudian akan dikirim pada perangkat jaringan. Nah, masalahnya bisa saja respon dari web servernya itu error atau hilang. Nah, kalau ada kejadian seperti ini, maka dari klien harus melakukan perequestan ulang berulah data dapat terkirim dengan baik. Namun UDP ini dia tidak peduli atau bodoh amat ya teman-teman. Dia ini akan tetap mengirim perequestan tersebut walaupun ada data atau paket yang hilang. Namun untuk TCP ini berbeda karena pada transport layer khususnya pada TCP itu dia ada yang namanya error recovery mechanism. Salah satu contohnya itu ketika kita mencoba mereply video ya YouTube kemudian di tengah-tengah terdapat error atau lag, maka dari video tersebut nanti akan melakukan pengulangan requestan. Nah, namun untuk UDP contohnya itu ketika kita menonton streaming kemudian di tengah-tengah juga terdapat error atau lag, maka dia akan langsung tampak pada tampilan akhirnya.
Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu TCP/IP Network Layer. Nah, jadi network layer ini merupakan layer ketiga, baik dari OSI model maupun TCP/IP model. Nah, kalau sebelumnya application dan juga transport layer itu punya beberapa protokol. Kalau network layer ini hanya memiliki satu protokol, yaitu IP, yang bisa kita sebut dengan IP address. Nah, IP ini menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas pada pemilihan jalur. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu mengenai addressing. Jadi kalau addressing ini itu dia kembali ke IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer, karena setiap perangkat jaringan itu memerlukan alamat unik dari jaringan itu. Jadi IP address itu merupakan nama pada setiap jaringan komputer yang digunakan untuk berkomunikasi antar perangkat jaringan. Nah, IP address sendiri dibagi menjadi dua, yaitu IPv4 dan juga IPv6. Untuk IPv4 ini terbagi menjadi 4 blok, yang dimana setiap blok ada 8 bit. Jika dijumlahkan maka terdapat 32 bit pengalamatan. Sedangkan untuk IPv6 yaitu terbagi menjadi 8 blok dan setiap bloknya ada 16 bit, dan jika dijumlahkan ada 128 bit pengalamatan. Nah, yang kedua di sini ada routing. Routing adalah salah satu yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari router tercepat untuk setiap tujuan. Nah, contohnya di sini misal ketika kita mengirimkan surat ke A dan B melalui kantor pos. Nah, nanti kantor pos tersebut akan mencari router tercepat agar surat itu cepat sampai ke tangan A dan juga B. Nah, ini sama halnya seperti router, di mana router itu bekerja selayaknya kantor pos yang mencari router tercepat untuk sampai tujuan. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu TCP/IP Data Link Layer dan Physical Layer. Nah, di sini Data Link Layer mendefinisikan layer yang dibutuhkan physical layer. Nah, apa sih itu physical layer? Nah, di sini physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, misalnya teman-teman punya beberapa perangkat, kemudian ingin dihubungkan, maka teman-teman bisa menggunakan perantara kabel ataupun wireless yang tanpa kabel. Kalau ada yang menggunakan kabel, biasanya seperti kabel UTP. Di sini teman-teman bisa search kabel UTP. Nah, ini contoh kabel UTP-nya ya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang wireless di sini teman-teman bisa search dengan gelombang elektromagnetik. Nah, ini contoh yang untuk wireless-nya ya teman-teman. Kemudian salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, yaitu Frame Check Sequence, yaitu error detection mekanisme hanya mendeteksi error tanpa recovery. Nah, jadi perbedaan error mekanisme pada data link layer dan juga pada transport layer itu, jika pada data link itu dia hanya berbasis deteksi, atau namun jika pada transport layer itu dia tidak hanya mendeteksi, namun dia juga melakukan recovery. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu encapsulation dan decapsulation. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana data itu melewati setiap layernya. Nah, encapsulation itu merupakan proses pembungkus data header pada data setiap layernya. Bisa diperhatikan pada gambar di sini, bermula pada application layer itu adalah data, kemudian akan lanjut ke transport layer. Nah, di sini akan ditambahkan TCP header, yang mana di sini akan disebut menjadi segmen, kemudian akan lanjut ke network layer, akan ditambahkan IP address, kemudian disebut dengan
IP paket. Kemudian akan lanjut ke data link layer. Di sini akan ditambahkan dengan data link header dan juga ditambahkan Tailor. Kemudian di situ akan disebut frame. Nah, jadi ketika kita sudah pada data link layer, kemudian kita ingin dilanjutkan ke PC kalian, itu datanya sudah bentuk bit ya. Jadi proses yang dilakukan oleh vendor pada networking model kali ini itu yang disebut dengan encapsulation. Nah, decapsulation itu merupakan perubahan dari bit agar menjadi data lagi. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu OSI model. Nah, jadi sebelumnya bahwa terdapat dua networking model, yaitu OSI model dan TCP IP model. Nah, untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP IP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun OSI layer bisa dipelajari karena sudah mudah dipahami. Kemudian sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor itu sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer itu sangat gede. Kemudian banyak vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh OSI atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut dengan OSI 7 Layer Model. Nah, kemudian OSI model mempunyai beberapa layer. Kalau sebelumnya di TCP IP model itu mempunyai sekitar 5 layer. Nah, kalau OSI model itu mempunyai 7 layer. 4 layer di bawahnya hampir sama, hanya berbeda pada application layer. Kalau di OSI model dipecah menjadi 3, yaitu ada session, pre-session, dan juga application. Kemudian selain pada layernya, yang berbeda itu juga berbeda pada name setiap layernya. Kalau sebelumnya di TCP IP model itu name-nya itu kayak segmen, kemudian IP packet, dan lain sebagainya. Kalau di OSI model itu disesuaikan dengan layernya. Kemudian ada juga di sini istilah lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session 1-4. Nah, ada juga di sini upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5-7. Jadi perbedaan antara OSI model dan TCP IP model itu tidak terlalu signifikan. Keduanya punya fungsi yang sama, namun perbedaannya hanya pada application layer yang pada OSI model itu lebih dirinci karena dipecah menjadi 3. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.